Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi dalam bahasan usaha daya dan pesawat sederhana. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Pernahkah kalian melakukan hal berikut? Mengapa saat bermain jungkat-jungkit kita harus menaruh beban dengan tepat? Dapatkah kita memotong rumput tanpa menggunakan alat bantu seperti gunting dan semacamnya? Bagaimana jika kita menaikkan peti tersebut tanpa bantuan papan miring seperti pada gambar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi usaha, daya, dan pesawat sederhana. Dan jangan lupa video ini disimak sampai akhir ya. Usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Definisi usaha yaitu perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda searah dengan arah gaya tersebut. Secara matematis, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, yang mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S perpindahan dengan satuan meter. Jadi, usaha dianggap ada jika adanya perpindahan benda. Nah, bagaimana dengan gambar berikut? Apakah seseorang yang mendorong tembok disebut melakukan usaha? Tentu tidak, karena meskipun orang tersebut mengeluarkan gaya, akan tetapi tidak ada perpindahan pada tembok tersebut, alias perpindahannya sama dengan 0. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Ada dua orang yang sedang menarik dan mendorong gerobak. Orang pertama menarik gerobak dengan gaya 30 Newton, sedangkan orang kedua mendorong gerobak dengan gaya 20 Newton. Mereka menarik dan mendorong gerobak sejauh 100 meter. Maka berapakah usaha yang dilakukan pada gerobak tersebut? Kita ingat rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Karena di sini ada dua buah gaya yang searah, maka F-nya harus dijumlahkan terlebih dahulu. Berarti F1 ditambah F2 dikalikan dengan S, yang mana F1 adalah 30, F2 20 dikalikan dengan S yaitu 100. Jadi 30 ditambah 20 menjadi 50 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 5000 Joule. Jadi usaha yang terjadi pada gerobak tersebut adalah 5000 Joule. Pernahkah kalian melakukan hal berikut? Tentu kalian pernah mendengar istilah daya kan? Memangnya daya itu apa sih? Apa hubungan antara daya dan usaha serta energi? Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T, yang mana P merupakan simbol dari daya dengan satuan watt, T simbol dari waktu dengan satuan sekon, W simbol dari usaha dengan satuan Joule. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Langkah pertama, harus kita identifikasi dulu data yang ada di soal. Diketahui, pertama adalah gaya. Gaya ini kita ambil dari soal seorang siswa yang beratnya 450 Newton. Ini menunjukkan gaya berat. Jadi F-nya adalah 450 Newton. Kemudian data selanjutnya, siswa tersebut menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. 3 meter ini menunjukkan jaraknya. Berarti bisa disimbolkan dengan S, yaitu 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik. Berarti waktu yang dibutuhkan 6 detik. Simbol waktu adalah T, yaitu T-nya sama dengan 6 detik. Nah, yang ditanya adalah daya. Daya adalah P. Rumus dari P itu sendiri adalah W dibagi T.
Nah, kita perhatikan karena yang diketahui di soal belum ada W, maka kita harus cari terlebih dahulu W-nya. Ingat rumus W yaitu F dikali S, yang mana F 450 dan S-nya adalah 3. Jadi kita kalikan 450 dikali 3 menjadi 1350 Joule. Setelah itu baru kita cari P-nya, yaitu P sama dengan W dibagi T, yang mana W-nya 1350 dan T-nya 6. Jadi kita bagi 1350 dibagi 6 menjadi 225 watt. Kita masuk pada bahasan pesawat sederhana. Apa sih menurut kalian pesawat sederhana itu? Apakah pesawat yang bisa terbang? Nah, pesawat sederhana kali ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita lihat beberapa gambar berikut. Di sini ada bidang miring, ada kapak, ada palu, ada baut, ada katrol. Kira-kira kalian pernah menggunakan yang mana ya? Ini semua adalah contoh dari alat-alat yang menggunakan prinsip-prinsip dari pesawat sederhana. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu pada slide berikutnya ya. Pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada titik kuasa, disimbolkan dengan huruf F besar. Ada titik beban yang disimbolkan dengan huruf W. Ada lengan kuasa yang disimbolkan dengan LK, dan lengan beban disimbolkan dengan LB. Lengan kuasa ini sendiri adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa, sedangkan lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Tuas ini juga memiliki beberapa jenis. Ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Tuas golongan 1 cirinya adalah titik tumpunya berada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Contohnya bisa kalian lihat ada gunting, ada penjepit rambut, ada palu, dan lain sebagainya. Tuas golongan 2 cirinya adalah bebannya ada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ada troli, contohnya ada handle rem, ada pemotong kertas, dan masih banyak lagi. Tuas golongan 3 cirinya adalah titik kuasanya ada di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya bisa kalian lihat ada cangkul, ada sekop, ada staples, dan ada penjepit makanan di situ. Nah, ini adalah bagian dan jenis-jenis tuas yang harus kalian tahu. Karena tuas merupakan pesawat sederhana, maka tuas ini memiliki keuntungan. Keuntungannya namanya adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis disimbolkan dengan KM. Dapat dicari dengan dua cara, yaitu W dibagi F atau LK dibagi dengan LB. Yang bawah ini adalah rumus persamaan tuas. LK dibagi LB sama dengan W dibagi F, atau bisa juga digunakan LK dikali F sama dengan W dikali LB. Kita perhatikan contoh soal satu berikut. Perhatikan gambar, ada seorang anak mengungkit sebuah batu dengan tuas sepanjang 200 cm dan berat batunya adalah 360 Newton. Berapakah besar kuasa yang diperlukan anak tersebut? Di situ diketahui adalah berat batu yaitu W sama dengan 360 Newton, dan LB lengan beban, jarak antara titik tumpu dengan titik beban 20 cm. Kemudian LK, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa adalah 180 cm. Berapakah gaya kuasanya? Besar kuasanya berarti F, kita pakai persamaan yang paling bawah, LK kali F sama dengan W dikali LB. LK sendiri sudah diketahui yaitu 180 dikali dengan F. F-nya masih kita tulis F karena dia yang ditanya, sama dengan W 360 dikali dengan LB yaitu 20. Kita kalikan masing-masing ruas, 180 kali F menjadi 180 F sama dengan 360 kali 20 yaitu 7.200. Nah, F-nya sama dengan 7.200 dibagi 180. Jadi gaya yang diperlukan adalah 40 Newton. Setelah itu kita cari KM yaitu keuntungan mekanis.
W dibagi F, bisa juga pakai LK per LB, tapi di sini digunakan W per F. W-nya sendiri adalah 360, F-nya 40. Jadi kita bagi 360 dibagi 40 jadi 9. KM ini tidak memiliki satuan, jadi KM-nya adalah 9. Contoh soal 2, perhatikan gambar pengungkit di bawah ini. Ada sebuah pengungkit dengan beban 480 Newton dengan kuasa 160 Newton dan lengan beban 25 cm. Beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya A ditambah 54 Newton, B dikurang 64 Newton, C ditambah 75 Newton, D dikurang 96 Newton. Kita identifikasi dulu. Diketahui pertama adalah lengan beban 25 cm, kemudian W 480 Newton dan F 160 Newton. Karena di sini belum ada lengan kuasa, maka kita cari terlebih dahulu lengan kuasanya menggunakan rumus persamaan tuas, yaitu LK kali F sama dengan W dikali LB. Yang mana LK adalah yang ditanya, kita tetap tulis LK, F-nya 160, W 480 dan LB-nya 25. Karena yang ditanya adalah LK, maka LK sama dengan 480 dikali 25 dibagi 160. Jadi LK sama dengan 480 dibagi 160, hasilnya adalah 3 dikali dengan 25. Jadi LK sama dengan 3 kali 25, hasilnya adalah 75 cm. Kemudian apabila benda digeser 10 cm mendekati titik tumpu, maka lengan bebannya menjadi berkurang. Yang tadinya 25 cm, karena digeser 10 cm, maka lengan bebannya menjadi 15 cm. Dengan LK tetap yaitu 75 cm dan W 480 Newton. Nah, yang ditanya di soal adalah gaya agar tuas berada pada posisi seimbang. Maka kita pakai persamaan tuas lagi, yaitu LK dikali F sama dengan W dikali LB, yang mana LK adalah 75 dan F yang ditanya W-nya 480, LB-nya LB setelah digeser yaitu 15. Jadi F sama dengan 480 kali 15 7.200 dibagi dengan 75. Jadi F sama dengan 96 Newton. Jadi ini gaya yang diperlukan setelah digeser adalah 96 Newton. Yang tadinya gaya awal 160 menjadi 96 Newton. Berarti perlu dikurangi gaya, yaitu 160 Newton dikurangi 96 Newton jadi 64 Newton. Jadi agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya dikurangi sebesar 64 Newton. Siapa yang sering mengambil air sumur dengan cara menimba seperti ini? Bagian penting saat menimba air di sumur adalah katrol, tali, dan ember. Katrol yang ada pada gambar ini merupakan contoh dari katrol tetap. Mari kita belajar tentang katrol, jenis-jenis katrol, beserta contoh soalnya. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali sepanjang roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengungkit. Hal itu karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Jenis-jenis katrol. Jenis katrol yang pertama adalah katrol tetap.
Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi saat digunakan. Hal itu karena posisi katrol terikat pada tempat tertentu. Katrol tetap memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Pada katrol tetap, hanya terdapat satu tali penahan, sehingga gaya yang diberikan akan sama dengan beban yang terangkat. Artinya, keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan W atau gaya sama dengan beban. Km, keuntungan mekanis, sama dengan beban dibagi dengan F sama dengan 1. W ini sendiri adalah beban dengan satuan Newton, F gaya kuasa dengan satuan Newton, Km adalah keuntungan mekanis. Katrol tetap ini bisa digunakan sebagai roda penggerak timba di sumur dan tiang bendera. Jika tidak ada katrol, proses pengambilan air dalam sumur pasti terasa lebih sulit karena gaya kuasa seseorang harus mampu menyeimbangkan beban yang diangkat. Contoh soal katrol tetap. Seorang pekerja bangunan hendak menaikkan balok kayu seperti gambar berikut. Jika berat balok kayu tersebut 100 Newton, tentukan gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat balok kayu beserta keuntungan mekanisnya. Diketahui di soal berat balok kayu adalah 100 Newton, yang ditanya adalah gaya kuasa yang dibutuhkan dan keuntungan mekanisnya. Kita ingat katrol tetap, W dengan F itu besarnya sama, jadi jika bebannya adalah 100 Newton, maka F-nya atau gayanya juga 100 Newton. Kemudian keuntungan mekanisnya yaitu W dibagi F, yang mana W-nya 100 dibagi F-nya 100, jadi keuntungan mekanisnya adalah 1. Jadi gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat balok tersebut adalah 100 dengan keuntungan mekanisnya sebesar 1. Katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Mengapa posisi katrol ini bisa berubah-ubah? Hal itu karena katrol ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah-ubah sesuai kehendak pengguna. Benda yang akan diangkat diletakkan di poros katrol, sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah dengan berat beban yang diangkat. Secara matematis, katrol bergerak dirumuskan dengan W sama dengan 2F, Km sama dengan W per F sama dengan 2, yang mana W adalah beban dengan satuan Newton, F gaya kuasa dengan satuan Newton, Km adalah keuntungan mekanis. Katrol bergerak ini biasa digunakan untuk menarik peti kemas di pelabuhan dan mempermudah distribusi pengangkutan barang bahan bangunan dari bawah ke atas gedung. Contoh soal katrol bergerak. Sebuah silinder baja diangkat menggunakan katrol seperti gambar berikut. Jika jarak antara poros katrol dan titik tumpu 15 cm, tentukan beban silinder baja tersebut. Langkah pertama, diketahui pada soal F sama dengan 38 Newton. Kalian bisa lihat di gambar, gayanya 38 Newton. Dan lengan beban bisa kalian lihat pada keterangan soal. Jika jarak antara poros katrol dan titik tumpu, ini menandakan lengan beban yang besarnya adalah 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah beban silinder, berarti W. Kita sudah tahu bahwa keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, sehingga beban silinder baja dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan 2, yang mana Km dirumuskan dengan W dibagi F, berarti W per F sama dengan 2. W sendiri ditanya, sedangkan F sudah diketahui 38, jadi W dibagi 38 sama dengan 2. Jadi W sama dengan 2 kali 38. W sama dengan 76 Newton. Jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Bagaimana maksudnya? Pada katrol majemuk, beban diletakkan di poros katrol bergerak. Nah, katrol bergerak, tempat melekatnya beban ini dihubungkan dengan katrol bergerak lainnya. Barulah di bagian ujung dihubungkan dengan katrol tetap.
Secara matematis, katrol majemuk dirumuskan dengan Km sama dengan W dibagi F sama dengan N. W sama dengan N dikali F, yang mana N adalah jumlah tali penopang beban. Bisa kalian lihat pada gambar, di sini ada tali 1, tali 2, tali 3, dan tali 4. Berarti jumlah N-nya, jumlah tali penopangnya adalah 4. Ini menunjukkan N-nya 4. Semakin banyak katrol bebas yang digunakan, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Artinya, gaya kuasa yang diberikan semakin kecil. Katrol majemuk ini biasa digunakan pada alat berat untuk konstruksi bangunan seperti kren dan eskavator. Contoh soal katrol majemuk, perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok sebesar 1800 Newton. Diketahui berat balok yaitu W sama dengan 1800 Newton. Yang ditanya adalah gaya yaitu F. Perhatikan gambar, katrol yang digunakan ini adalah katrol majemuk. Katrol majemuknya terdiri dari 3 katrol dengan ketentuan 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Dengan demikian, besarnya gaya untuk menarik balok dapat dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W dibagi F, yang mana Km kita lihat dari jumlah tali penyangganya, ada 3 tali penyangga, berarti Km-nya sama dengan 3, sama dengan W dibagi F, yang mana W-nya 1800 dan F-nya yang ditanya. Jadi kita kalikan silang di sini 3 kali F, 3F sama dengan 1800. Jadi F sama dengan 1800 dibagi 3. Jadi F sama dengan 600 Newton. Atau cara cepatnya adalah jika kalian menemui soal katrol majemuk seperti ini, tinggal kalian bagi berat bendanya dibagi dengan jumlah tali penyangganya. 1800 dibagi 3 yaitu 600 Newton. Jadi besar gaya untuk menarik balok sebesar 1800 Newton adalah 600 Newton. Siapa nih di antara kamu yang suka jalan-jalan ke puncak? Pernah nggak sih kamu memperhatikan jalanan saat akan ke puncak? Mobil atau bus yang kamu tumpangi berjalan mengikuti lintasan yang meliuk-liuk mengitari pegunungan. Ternyata, lintasan yang meliuk-liuk itu pada dasarnya mengikuti prinsip bidang miring loh. Kenapa harus begitu ya? Kenapa nggak dibuat lurus saja biar cepat sampai? Penasaran kan? Mari kita belajar tentang prinsip konsep bidang miring pada slide berikutnya. Bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatar. Berikut adalah bagian-bagian pada bidang miring. Sisi tegak disebut dengan H atau tinggi. Sisi miringnya adalah S atau jarak. Dan bebannya itu sendiri adalah W dengan gaya disebut dengan F. Persamaan bidang miring, F dikali S sama dengan W dikali H. Dengan keuntungan mekanis, Km sama dengan W per F atau S per H. Berikut adalah gambar beberapa alat yang menggunakan prinsip bidang miring yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada paku, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, mata bor, dan masih banyak yang lainnya. Bidang miring ini juga termasuk salah satu pesawat sederhana. Contoh soal bidang miring, perhatikan gambar berikut. Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Hitunglah berapa gaya yang dikerjakan Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut dengan nilai gravitasinya G sama dengan 10 m/s². Pertama, diketahui dulu massa benda adalah 5 kg. Panjang papannya S sama dengan 5 meter, tinggi mobil dari
atas tanah adalah 100 cm, kita rubah dulu menjadi meter karena S-nya juga satuannya meter, harus sama satuannya, jadi 100 cm sama dengan 1 meter dengan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah gaya dan keuntungan mekanis. Kita menggunakan persamaan bidang miring, yaitu F kali S sama dengan W kali H. Kita identifikasi F yang ditanya, S sudah ada di soal, W belum ada, maka W harus kita cari dulu. Rumus W adalah M dikali G, massa dikali dengan gravitasi. Massanya sudah ada, G-nya juga sudah ada. Kemudian H sudah ada, berarti bisa kita kerjakan. Yaitu F, kita tulis F karena dia yang ditanya, S-nya 5, sama dengan W-nya adalah M kali G, M-nya adalah 5, dikali G-nya 10, dikali lagi H, H-nya adalah 1. Jadi kita kalikan masing-masing ruas, F kali 5, 5F, 5 kali 10 kali 1 yaitu 50. Jadi F sama dengan 50 dibagi 5 yaitu 10 Newton. Untuk KM, KM sama dengan S dibagi H. S jaraknya 5, tingginya 1, H-nya. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi gaya yang dikerjakan Rogu untuk memindahkan benda tersebut adalah sebesar 10 Newton dengan keuntungan mekanis bidang miring sebesar 5. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita ketemu lagi dalam video-video berikutnya dan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.